Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM G0023-113 dari kelompok SGD A2. Kali ini saya akan menerangkan tentang PPT saya, yaitu mengenai laporan anatomi blok 1.3. Nah, jadi pertama-tama itu saya mendapatkan skenario Denis adalah seorang siswa yang baru saja ditolak cintanya. Nah, wanita itu berkata Denis terlalu baik dan kurang menarik, sebagaimana semboyan New Year New Me. Denis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Denis sangat ingin punya perut yang six pack. Lalu Denis bertanya kepada Anda adalah teman yang baik. Anda harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six pack. Jadi pertama itu akan saya jelaskan ini dinding abdomen. Untuk bagian anterolateralnya itu dilapisi oleh paling luar kulit, lalu fascia superficialis yang terbagi menjadi dua, fascia Kemper dan fascia scarpa. Lalu lapisan ketiga ada fascia profunda, yang lapisan keempat ada musculi et aponeurosis, itu yang terbagi menjadi 5 otot, yaitu musculi obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis. Lalu lapisan kelima ada fascia transversalis, lapisan keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Lalu lapisan ketujuh itu ada peritoneum parietal. Lalu untuk lapisan dinding abdomen pada bagian posterior itu lapisan pertama itu kulit, yang kedua fascia superficialis dorsi, yang ketiga musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama yaitu musculus latissimus dorsi, terus ada lapisan kedua yaitu musculus obliquus externus abdominis, terus ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, terus lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Lapisan keempatnya itu musculus quadratus lumborum sampai musculus iliopsoas. Terus ada musculus transversus abdominis. Nah, lapisan dari dinding abdomen tadi itu yang keempat itu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Lalu selanjutnya ada peritoneum parietal. Baik, selanjutnya itu saya akan menerangkan tentang ini, dinding abdomen anterior. Nah, jadi ada kulit itu ini. Nah, kulit ini tuh melekat pada struktur yang terletak di bawahinya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, selanjutnya ada fascia superficialis dinding abdomen, itu yang ini. Itu adalah lapisan jaringan penyambung serta dia tuh berlemak. Terus ada lapisan superficialis berlemak atau fascia Kemper yang ini. Nah, fascia Kemper ini berisi lemak dan ketebalannya itu bervariasi. Terus kalau pada gambar itu, lalu lapisan ini tuh berlanjut di atas ligamentum inguinal dengan fascia superficialis paha dan dengan lapisan serupa di peritoneum. Lalu pada pria, lapisan superficialis ini berlanjut di atas penis, dan setelah lemaknya hilang dan menyatu dengan lapisan profunda fascia superficialis, berlanjut ke stratum ini, lalu membentuk lapisan fascia khusus berisi serabut-serabut otot polos yang disebut fascia dartos ini. Nah, lalu kalau pada wanita, lapisan superficialis ini tetap mengandung lemak dan merupakan komponen labium maius pudendi. Lalu untuk fascia scarpa. Fascia scarpa itu lapisan membranosus tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Ini lapisan fascia scarpa itu sedikit atau tanpa lemak. Nah, oke. Selanjutnya itu ada 5 muskuli pada dinding abdomen. Yang pertama itu ada flat muscle. Flat muscle itu meliputi musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus abdominis. Terus kalau yang kedua itu ada
vertical muscle. Vertical muscle itu ada dua musculus, yaitu yang pertama musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Untuk contohnya pada gambar yaitu musculus obliquus externus itu ini dia flat muscle. Terus musculus obliquus internus itu yang ini. Lalu untuk musculus transversus abdominalis itu yang ini. Lalu kalau buat yang vertical muscle itu ada rectus abdominis itu yang ini. Lalu untuk pyramidalis itu yang kecil di bagian bawah sini. Oke, lanjut. Nah, jadi selanjutnya fascia transversalis merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, tampak jelas di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu fascia extraperitonealis itu yang memisahkan fascia transversalis dan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak, terus fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal, sedangkan fascia yang ke arah sisi posterior tubuh disebut retroperitoneal. Ini contohnya. Kalau retroperitoneal itu bagian sini. Lalu kalau preperitoneal itu bagian sini. Oke, lanjut. Nah, ini peritoneum parietal itu yang sini. Nah, peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dari dinding abdomen. Oke, lanjut aja langsung. Dinding abdomen posterior. Selanjutnya langsung saja ke sistem otot. Sistem otot itu kalau buat abdomen itu ada 5 musculus. Yang pertama itu ya tadi flat muscle, yang kedua ada vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu meliputi musculus obliquus externus. Musculus obliquus externus itu bagian sini. Terus ada musculus obliquus internus abdominis itu yang bagian sini. Terus ada rectus abdominis itu ini, itu termasuk vertical muscle. Terus ini pyramidalis. Terus transversus kalau di gambar ini nggak ada. Oke, itu aja. Lanjut. Nah, ini ada rectum proprium. Nah, rectum proprium ini sisi luarnya terdapat flexura sacralis. Itu ini. Ini. Flexura sacralis. Nah, itu dan flexura perinealis itu bagian sini. Nah, ini membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Lanjut. Nah, ini di sini dalamnya lipatan yang disebut plicae transversalis recti. Nah, di bawahnya ini mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Terus lanjut ke zona transisi dari rektum ke kanal analis ditandai oleh linea anorectalis junction. Ini ada ditandai dari linea anorectalis junction. Nah, lipatan ini di sini itu ada lipatan plicae transversalis recti, itu yang bagian sini contoh lipatannya.
terus membentuk kayak dilatasi, itu membentuk ke bawah itu membentuk kayak dilatasi. Nah, itu disebut ampula rekti pada bagian sini. Terus apa lagi ya? Desi itu aja. Lanjut. Kanalis. Nah, untuk kanalis ini tuh dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris, yang kedua ada pecten analis, yang ketiga ada zona kutanea. Nah, kalau zona kolumnaris itu pada bagian sini. Zona kolumnaris. Nah, ini berisi lipatan-lipatan longitudinal atau bisa disebut columnae annales. Nah, lalu segmen kedua itu ada pecten analis. Pecten analis itu di bagian sini. Nah, pecten analis ini itu merupakan epitel squamosa non keratinisasi yang bertingkat membentuk zona putih pada mukosa. Lalu batas superior zona ini disebut linea pectinata. Valvulae anales dan epitel squamosa putih bertemu. Valvula anales itu yang ini valvula analis ini. Terus selanjutnya ada zona kutanea. Zona kutanea itu ini pada bagian sini. Nah, ini merupakan kulit eksterna atau kulit luar yang secara tidak konsisten linea anokutanea. Selanjutnya pada permukaannya itu ada kolumna rectalis, valvula analis sama sinus rectalis. Ya begitu. Lanjut. Nah, ini tuh otot yang ada di analis itu. Ada musculus sphincter ani internus atau bisa disebut otot polos. Musculus sphincter ani internus itu pada bagian sini. Itu merupakan otot polos ya dia. Terus ada musculus corructor ani. Itu di bagian sini, ini merupakan otot polos. Terus ada musculus sphincter ani externus. Itu pada bagian sini, ini dia merupakan otot skelet. Terus ada musculus puborectalis, itu bagiannya sini. Pokoknya panah ini. Nah, itu merupakan otot skelet juga. Lanjut. Neurovascularisasinya. Yang pertama tuh ada arteri. Nah, untuk arterinya sendiri itu ada arteri rectalis superior, tidak berpasangan dari arteri ini arteri yang tidak berpasangan, itu dia dari arteri mesenterica inferior. Terus ada arteri rectalis media, ini berpasangan. Terus dia itu dari arteri iliaca interna di atas dasar panggul atau musculus levator ani. Lalu yang ketiga ada arteri rectalis inferior, ini dia berpasangan juga, dia itu dari arteri pudenda interna di bawah dasar panggul. Buat contoh pada gambarnya itu, kalau rectalis superior tuh yang ini. Terus kalau buat rectalis media itu yang ini. Terus kalau buat rectalis inferior itu yang ini. Semoga jelas. Nah, terus buat venanya itu ada vena rectalis superior, dia ini tidak berpasangan. Terus dia ini merupakan akses ke vena portae hepatis melalui vena mesenterica inferior. Terus yang kedua itu ada vena rectalis media, dia ini berpasangan. Terus dia ini merupakan akses ke vena cava inferior melalui vena iliaca interna. Lalu yang ketiga itu ada vena rectalis inferior, dia ini berpasangan. Terus dia merupakan akses ke vena cava inferior melalui vena pudenda interna dan vena iliaca interna.
Untuk contoh pada gambarnya itu vena rectalis superior itu yang bagian sini. Nah, di ini tidak berpasangan. Lalu vena rectalis media itu yang sini, dia itu berpasangan. Terus ada vena rectalis inferior itu yang bagian sini, dia itu berpasangan. Terus selanjutnya itu ini ya, kalau nervi T7 sampai T9 itu dia menyuplai kulit dari prosesus sifoideus sampai daerah tepat di atas umbilikus. Dia tuh menginervasi bagian sini sampai sini. Nah, tepat di atas umbilikus. Lalu kalau T10 itu menyuplai kulit di sekeliling umbilikus serta T11, T12 dan L1 menyuplai kulit tepat di bawah sampai dan termasuk regio pubica. T10 menyuplai kulit di sekeliling umbilikus ini T10. Terus kalau T11, 12 sama L1 ini itu menyuplai kulit tepat di bawah sampai termasuk regio pubica. Oh gitu. Lalu lebih lanjut itu ada nervus ilioinguinalis, itu merupakan cabang dari lumbal 1. Dia tuh menyuplai fascius anterior scrotum atau labium majus udendi dan memberikan satu cabang kutanes kecil untuk regio femoralis. Ini di bagian sini dia pada lumbal 1. Nervus ilioinguinalis tuh di sini contohnya gambarnya. Oke, lanjut aja. Langsung kita ke peritoneum. Nah, jadi peritoneum ini merupakan suatu membrana tipis. Nah, dia ini melapisi dinding cavitas abdominalis dan melingkupi sebagian besar viscera. Nah, peritoneum parietal melapisi dinding-dinding cavitas dan peritoneum visceral melingkupi viscera. Nah, di antara peritoneum parietal dan visceral ini terdapat suatu ruang potensial atau bisa disebut cavitas peritonealis. Nah, viscera abdomen dapat tergantung di dalam cavitas peritonealis oleh lipatan-lipatan peritoneum yang disebut mesenterium ini. Nah, lalu atau berada di luar cavitas peritonealis. Nah, fungsinya itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, menyimpan lemak pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, serta untuk mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Peritoneum visceral, peritoneum parietal, peritoneum visceral, peritoneum parietal, mesenterium. Oke, selanjutnya itu ada organ dari retroperitoneal. Organ retroperitoneal ini akan saya sebutkan itu pertama itu organ retroperitoneal itu yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anterior, bukan di seluruh. Contohnya itu ada suprarenal gonad, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens et descendens, terus ada kidney, terus esophagus, rectum. Rectum, terus apa lagi ya, duodenum, terus ureter, terus ya itulah. Nah, lanjut ke
organ intraperitoneal. Itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum. Contohnya itu ada gaster, duodenum superior, ada jejunum, ileum, appendicitis, kolon transversum, kolon sigmoideus, cauda pankreas, lien, dan hepar. Itu ini hepar. Terus apa lagi? Gaster juga termasuk. Terus kolon transversum, terus kolon sigmoid, terus appendix tuh ini udah. Nah, selanjutnya itu duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mesentery, yaitu penggantung peritoneum. Yang kedua ada omentum. Yang ketiga ada ligamentum peritonei. Nah, mesenterium itu suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk pita yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus ada meskolon transversum, itu yang lipatan menghubungkan kolon transversum dan inang posterior. Terus ada meskolon sigmoideum, itu suatu struktur lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Contohnya itu ini V terbalik, ini meskolon sigmoideum. Terus mesenterium itu ini. Terus meskolon transversum itu ini. Transversum tuh bisa diartikan seperti datar. Selanjutnya ligamentum peritonei. Lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain ke dinding posterior abdomen. Nah, hepar dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamen filiformis. Terus kalau duodenum itu melalui ligamen hepatoduodenal. Terus kalau gaster melalui ligamen hepatogastricum. Yang menghubungkan dinding abdomen anterior melalui ligamen yang menghubungkan dinding abdomen anterior, menghubungkan hepar dengan dinding abdomen anterior. Terus yang menghubungkan duodenum itu ligamentum hepatoduodenal, itu bagian sini. Terus yang menghubungkan hepar dengan gaster itu ligamentum hepatogastricum, itu ini. Oke, lanjut. Ada greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Nah, ini dia tuh merupakan kantung besar. Nah, kantung besar itu adalah bagian terbesar dari rongga peritoneum. Nah, selanjutnya dibagi menjadi 2 kompartemen oleh mesenterium kolon transversum yang dikenal sebagai meskolon transversal. Nah, kompartemen suprakolik itu terletak di atas meskolon transversal dan berisi lambung, hati, dan limfa. Lalu kompartemen infrakolik itu terletak di bawah meskolon transversal dan berisi usus halus, kolon ascendens dan descendens. Kompartemen infrakolik dibagi lagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium usus halus. Lalu kantung kecil terletak di posterior lambung dan omentum minus. Hal ini memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Terus untuk bursa omentum terhubung dengan kantung besar melalui lubang di bursa omentum atau foramen epiploika. Foramen epiploika itu pada bagian sini. Nah, lalu bisa disebut foramen epiploika tadi bisa disebut Winslow. Nah, foramen epiploika ini terletak di posterior tepi bebas omentum minus atau ligamentum hepatoduodenal. Ya begitulah. Lalu foramen Winslow ini adalah satu-satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum mayor dan kantung peritoneum minor.
Lanjut. Selesai. Baik, terima kasih dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.